Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarram dan yang kita muliakan para alim ulama, para asatiz yang berkesempatan hadir di dalam ini majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat dan seluruh warga RT 02 RW 02 Kampung Baru 3 yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini terasa kekeluargaannya. Semangatnya pun kita bisa rasakan. Bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya lebih semangat karena baju seragam. Alhamdulillah. Tenang habang-habang tuh ya tuh. Bahkan anak-anak kita pun kada ketinggalan, tanpa mau kalah duduk di hadapan. Alhamdulillah. Tuh mah incar hintalu nih bang. Tuh aman kada ada hintalunya, kada mau ke hadapan. Ketahuan gitu. Namun alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan nikmatnya jualah nikmat kesehatan dan kesempatan hingga malam ini Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Malam ini kalau dilihat di bulan Rabiul Awal terakhir Ustaz ya, malam besok terakhir ya. Kita awali kajian kita di malam yang ke-29 ini dengan satu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat ini Allah awali dengan kalimat khitab ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita terjemahkan, hai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam majlis-majlis. Oleh ulama menyebutkan maksud dengan berlapang-lapang di dalam majlis
bisa jadi kita perbanyak majlis-majlis kita, sebab kalimat yang ada pada ini ayat majalis itu jamak daripada majlis. Artinya tidak hanya ada satu majlis tapi banyak majlis. Dan alhamdulillah selama di bulan Rabiul Awal kita orang-orang yang beriman ikut serta untuk meramaikan majlis-majlis, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu di mana saja. Baik itu ketika peringatan Maulid Rasul di masjid, alhamdulillah kita ikut. Baik ketika majlis itu ada di musala, alhamdulillah kita pun hadir. Bahkan bahkan tidak hanya di masjid dan di musala, di kantor iya, bahkan di RT pun juga iya, alhamdulillah. Artinya kita banyak hadir di dalam majlis. Majlis itu ismul makan daripada kalimat jalasa yajlisu, artinya tempat yang tinggi. Maka ada kalimat majlis, tempat yang tertinggi, tempat yang tinggi dan yang terhormat. Maka kita ada majlis DPR, itu majlis namanya, majlis surah, majlis perwakilan rakyat. Majlis, asal ada kalimat majlis berarti tempat yang tinggi. Kalau kita kaitkan dengan ayat berikutnya, Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu siapa yang Allah tinggikan? Melalui majlis-majlis yang kita hadiri, melalui adanya majlis-majlis ilmu yang kita datangi, sekiranya dan selayaknya mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang Allah tinggikan derajatnya. Kapan derajat ini atau tingginya derajat itu bisa kita dapatkan? Ketika dua hal dapat kita raih dan capai melalui majlis-majlis ilmu. Yang pertama adalah meningkatnya iman kita kepada Allah, dan yang kedua bertambahnya ilmu untuk dekat kepada Allah. Makanya Allah nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi jangan sampai dengan banyaknya majlis kita hadir di dalamnya tapi iman kita kada meningkat, iman kita kada bertambah. Meningkat iman seseorang itu akan diikut sertakan dengan amal. Maka di dalam Al-Quran sering kita katakan Allah senantiasa sandingkan antara iman dengan amal. Wal asri, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illa kecuali berarti ada orang yang kada merugi. Siapa dia? Amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan yang beramal dengan amal soleh. Maka ketika Allah perintahkan kita dengan suatu perintah, mesti khitabnya kepada amanu, orang yang beriman. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa amun kita merasa beriman, ketika Allah suruh kita berpuasa di bulan Ramadan, maka puasalah. Amun kita merasa orang yang beriman, ketika itu Allah suruh kita hadir di dalam majlis-majlis ilmu, hadirilah. Amun kita merasa orang yang beriman, ketika Allah melarang kita mengkerdilkan dan menghina orang, maka jangan hinakan. Itu kata ulama,
dengan Allah sandingkannya amanu dengan amal soleh. Maka malam ini kita berharap melalui peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kiranya meningkatkan iman kita kepada Allah dan dapat menambah ilmu kita agar kita semakin dekat dan takut kepada Allah. Karena Allah menyebutkan dan menyatakan dalam Al-Quran, innama yasyallah min ibadihil ulama. Jadi semakin banyak ilmu kita, semakin takut kita kepada Allah. Jangan sampai banyak ilmu tapi semakin wani lawan Allah. Banyak ilmu semakin banyak perintah Allah nang ditinggalakan. Banyak ilmu yang didapatkan tapi semakin banyak dosa atau larangan yang kita kerjakan. Itu kada yakhsha namanya. Nah, ini ada perubahan ya, sering kita katakan kita hendak perubahan. Semua hendak perubahan kada? Bu, Pak, hendak perubahan kada? Perubahan kada? Mudah-mudahan dapat terwujud perubahan. Wah, pendukung amin semuanya ini nampaknya. Karena itu nang ada, nang lain belum lagi, nang kedua belum muncul, nang ketiga belum muncul, nang pertama hanya muncul amin. Lalu itu nang disambat. Amun ada nang kedua mungkin, amun ada nang ketiga mungkin, ini belum ada, belum kelihatan lagi. Tanggal berapa terakhirnya? Itu politik ya, kita akan tentukan pemimpin kita nanti. Jangan kada umpat memilih, karena ujar ulama kekuatan itu ada 4. Satu di antara 4 itu politik. Maksud ulun mengingatkan itu jangan sampai kita masih berpikir seperti pikiran Bahari. Bahari kita mengatakan segan apa umpat, kada ada manfaat. Jangan. Ketidakikutsertaan kita dalam menentukan pemimpin akhirnya akan dipergunakan oleh orang-orang yang akan membawa kepada kehancuran. Maka kita kada hendak nang kaya itu. Kita hendak ada kebaikan, kita hendak lebih baik ke depannya, tapi kita kada hendak menentukan apa yang membawa kebaikan itu bisa diwujudkan. Kalau kita kada hendak umpat-umpatan dalam menentukan pilihan, akhirnya kita bagian atau suara kita akan diambil alih, sehingga merekalah yang akan menentukan kebijakan. Nah, amun sudah mereka yang menentukan kebijakan lalu protes saya kita protes, oh ini tidak adil, ini begini-begini. Salah kita, kenapa kada hendak menentukan pilihan sebelumnya? Andai mereka yang punya kebijakan adalah orang-orang soleh, lebih dominan orang soleh, tentu kebijakan dan keputusan akan berpihak kepada kemaslahatan ummah. Tapi kalau yang menentukan kebijakan kebanyakan adalah orang-orang yang salah, tentu keputusan dan kebijakannya akan memudaratkan dan hanya menguntungkan segelintir dan sebahagian orang. Makanya jangan kada ingat kena pilihan, tentukan, jadikan ladang amal. Terserah aja, yang penting ijtihad kita ini yang terbaik. Bismillah, mudah-mudahan Allah ijabahkan. Amin pulang. Baik, amin itu jangan diartikan yang lain. Amin itu istajib, artinya kabulakanlah ya Allah, itu amin, bukan singkatan yang lain kada karena salah pulang. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu tadi poin yang pertama yang kita ingin tanamkan terlebih dahulu. Kita berharap dengan peringatan Maulid bisa meningkatkan iman, dan dengan peringatan ini majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu dapat menambah akan wawasan dan keilmuan. Karena ilmu itu penting. Amun kita beramal kada didasari dengan ilmu, rusaknya lebih banyak daripada baiknya, salah lebih banyak daripada bujurnya.
Makanya dalam satu riwayat kisah yang mengisahkan setan itu justru takutan lawan orang yang berilmu ketimbang dengan orang yang hanya beramal tanpa ilmu. Itu ada kisahnya, orang berilmu guring, sementara di sampingnya orang beramal sembahyang tapi kada ada ilmunya. Setan yang ditakutaninya bukan orang yang sembahyang ini, justru yang guring ini. Kenapa? Sebab amun nang goreng ini takilan, amun nang goreng ini bangun, dia melihat amalan yang dilakukan oleh orang yang sedang sembahyang, sementara tidak ada ilmunya, dan yang ia lakukan semua salah. Takutan setan amun diingatakan dan diislah atau diperbaiki oleh orang yang alim. Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, amalan kita tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka khobaan pansura, sia-sia, kada ada nilainya. Nah, oleh karenanya ilmu yang kita kaji niatakan untuk agar kita lebih dekat kepada Allah. Niatakan mudah-mudahan dapat meningkatkan amal kita untuk meningkatkan iman kita. Mudah-mudahan keluarga besar RT 02 RW 02 ini, Kampung Baru 3, mudah-mudahan masyarakatnya damai harmonis, terwujudkan keluarga ataupun persaudaraan yang kokoh dan kuat berdasarkan iman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tema yang diangkat meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Tuh kayak Pak, kita meneladani Rasulullah. Rasulullah dalam kesehariannya kayak apa? Tentu baik beliau sebagai kepala rumah tangga, baik beliau juga hidup dalam satu keluarga dan juga hidup bermasyarakat, bertetangga. Kita ambil 2 poin ini saja. Kita coba talaah bagaimana Rasulullah dalam kesehariannya saat ketika bersama dengan para istrinya dan saat ketika Rasul bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, yakni para tetangga atau kerabatnya. Mari kita lihat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dikisahkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Madza kana yaf'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ahli?" Ketika istri-istri Rasul dipertanyakan apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Rasul ketika Rasul bersama dengan keluarganya. Lihat jawabannya. Ini para suami, kita perlu mencontoh Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Ujar Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah amun ada di rumah, amun bersama dengan keluarga, yahdumu ahlahu, beliau ikut serta membantu keluarganya, membantu istrinya. Coba tuh di rumah apa nang sekiranya bisa kita gawi soronganan. Kada serta merta semua bini nang harus menyelesaikan, kada. Apa nang bisa kita gawi, kita gawi. Hendak minum kopi, kada mesti harus menunggu ibini maulahakan. Sawat kehausan, ya kalau bini banyak gawiannya, mana bata tapas, mana basa simpun ini, mana basa sapu itu. Kalau hanya sekadar baulah kopi, sekadar baulah teh, rebus jarang banyu, masukkan teh, hendaki gula, selesai. Kurang manis, hendak manis, terserah kita, selesai, kada ada masalah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sedemikian itu ketika beliau di rumah. Tidak serta merta semua pekerjaan rumah itu diselesaikan dan dikerjakan oleh istrinya. Apa yang bisa beliau lakukan, beliau lakukan. Tapi ingat, wa idza hadaratis shalah, ketika waktu salat tiba, kharaja ila shalah, beliau tinggalkan semua pekerjaan rumah, beliau telah ke masjid untuk ibadah. Itu Rasulullah.
Saat ketika di rumah beliau bantu istrinya, sebab beliau tahu betul bagaimana istri itu Masya Allah tabarakallah lebih capek ketimbang kita pak suami. Makanya wajar dalam hadis ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahbati, siapa orang yang paling aku utamakan dalam memberikan penghormatan kepadanya? Ujar Rasul, siapa? Ibumu. Qultu summa man, lalu siapa lagi? Ujar Rasul, ibumu. Qultu summa man, lalu siapa lagi? Ujar Rasul, ibumu. Qultu summa man, ujar Rasul, siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Ujar Rasul, hanyar abahmu. Bayangkan ibu, lalu kemudian bapak, satu bapak tiga ibu. Setuju? Bu, setuju? Han, setuju ya Pak? Ayo hakena boleh jangan bermain. Satu bapak tiga ibu ujarnya, Han. Bisa kawin tiga laki kayaknya. Tapi bukan urungnya, bukan jumlahnya, penyebutannya. Saya temukan dalam satu ungkapan ulama, masirru dzalik, apa rahasianya sampai-sampai Rasul menyatakan 3 kali ibu hanya satu bapak. Sebab kata ulama, satu diantaranya anna masyaqqatul asyaddu min masyaqqatil ab, tingkat kesulitan yang dihadapi oleh seorang ibu jauh lebih berat daripada kesulitan yang dihadapi oleh ayah. Kita merasakan, bujur kita begawi di luar, bukan gampang begawi di rumah itu. Takuniha istri kita, bini kita lapah, bujur bu, lapah bu, lapah kada? Han, coba lapah, panjang lapahnya, memadahkan lapahnya. Han, coba, bukan lapah tapi lapah yang memadahkan ke kita. Betatapas ya, bersesapu ya, bemasak ya, mengurus anak ya, siang kada kawa istirahat kita makaam begawi paling sekedarnya di kantor boleh istirahat sejenak. Apa yang kita gawi? Barabah, kadang-kadang taguring pula. Anak kita boleh dari sekolah kadang-kadang hendak ribut aja disariki oleh bini kita, nak jangan ribut, abah lagi istirahat, kasihan abah lapah, padahal inya lapah lagi dari kita. Betul bu? Kan panjang pulang jawabannya. Hah? Lapahnya dari kita, Masya Allah, tapi inya kada goreng. Malam hendak goreng pun ngalih, ketika goreng anak pun tak ilan, hendak minta susu paksa nyusui. Belum lagi anak tak kirip, hanyar tak kirip, umanya hanya tak kirip juga, abahnya pulang nang bangunan. Coba abahnya ayo aja, anak goreng sudah kabila bini kita istirahat. Betul bu? Semangat nang gitu kan. Masya Allah, lihat. Maka oleh karenanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suah dikisahkan talambat datang suatu malam, itu talambat itu dikisahkan dalam satu riwayat hadis. Talambat diketuk oleh Rasulullah pintu rumah Sayyidah Aisyah, kada membukai sebab teguring sudah di dalam. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apa didobrak? Kada. Apa digedor? Woi buka ilawang? Kada. Melihat Rasulullah sadar kalau istrinya tertidur di dalam, tentu tidak akan bisa dibukai. Beliau bentangkan selendangnya, lalu beliau tidur di teras rumahnya. Di pertengahan malam Sayyidah Aisyah meraba-raba, kada ada ketemu Rasulullah, karena rumah Rasulullah kecil. Riwayat menyebutkan kalau Rasulullah sholat malam itu batis Sayyidah Aisyah tersentuhkan dengan Rasulullah, saking halusnya. Ibarat orang wayah ini RSSSSSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Angka itulah kira-kira halusnya tuh. Nah, Sayyidah Aisyah goreng, Rasulullah sholat itu tersentuhkan. Berarti kan halus mana rumah Rasul. Cuman ingat, Rasulullah memang halus rumahnya, tapi bukan berarti beliau miskin. Saya pernah sampaikan ke ibu-ibu, beliau itu Rasulullah itu miskinkah sugihkah? Sugih, awas hati-hati, jangan bilang miskin.
Aja kayak apa dengan hadis Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kayak apa letak hadis ini? Ujar ulama, satu, hadis ini kedudukannya dhaif. Itu yang diungkapkan oleh para ulama. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan minal maudu'at, termasuk daripada hadis palsu. Ibnu Katsir juga menyebutkan hadis ini hadis dhaif. Bahkan ulama, andai sekalipun benar lafaznya, tapi makna daripada miskin, kalimat miskin di dalam ini hadis bukan dengan makna qillatul amwal, wa innama al mutawadhi al khashi' lillah. Awas, hati-hati, jangan keliru. Kita kadang-kadang memahami hadis cuman hanya lafaznya. Kadang kita baca sarahan daripada ulama, maka itu pentingnya sarah. Ujar ulama, maksud daripada masakin Allahumma ahyini miskinan, apa yang dimaksud dengan ya Allah hidupkanlah aku dalam kemiskinan, maksud kalimat miskin bukan qillatul amwal, bukan dengan sedikit berharta atau hidup miskin, tidak, tapi miskin yang dimaksudkan adalah al-mutawadhi' al-khashi' lillah, orang yang hidup dalam ketawaduan. Makanya sering kita dengar ulama-ulama al-faqir Syekh Muhammad Nuddin Marbu, al-faqir Syekh Pulan-Pulan, al-faqir Syekh Pulan-Pulan. Itu kalimatnya al-faqir dikedepankan. Fakir itu lebih parah kalau daripada miskin. Amun miskin punya penghasilan tapi kadang mencukupi, amun fakir kadang ada penghasilan, belum ada kejelasan penghasilan dan tidak cukup atas apa yang dia butuhkan. Artinya lebih parah daripada miskin. Ulama sering menggunakan kalimat al-faqir. Itu artinya apa? Tawaduk, rendah diri, kada sombong. Makanya Rasulullah meminta, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Artinya bukan tidak berharta, tapi ya Allah jadikanlah aku orang yang tawaduk, dan matikanlah aku orang yang tawaduk, dan kumpulkan aku bersama orang yang tawaduk. Itu kata ulama makna hadis. Jadi jangan salah kita dalam memahami hadis, karena amun salah fatal. Ada hadis yang lain contoh, ini fatal nih kalau salah. Ada hadis, man tazawwaja faqad istakmala nisfadini, barang siapa yang menikah kata Rasul, maknanya ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqi nisfal baqi, tinggal separuh lagi ia bertakwa kepada Allah. Ustaz, ya alhamdulillah ulun sudah menikah, separuh agama sudah ulun sempurnakan, tinggal separuh lagi untuk menyempurnakannya, ulun ya hendak kawin pulang. Nah, itu keliru tuh. Separuh kawin, separuh agama, untuk menyempurnakan separuh agama ujarnya kawin pulang. Itu keliru memahami hadis. Apa maksudnya? Yang separuh ini kada banyak lagi kita untuk menjaga diri. Andai kita hendak melihat bebinian, ada bini kita nang halal, pahala kita dapat. Artinya tinggal jaga mata aja dari yang haram. Tapi coba amun belum ada yang menikah, ada yang belum menikah, hendak memandang bebini, siapa nang ia pandang? Asal memandang bebinian haram, karena kada halal untuknya. Tapi amun sudah kawin, ia pandang bininya, dapat pahala. Makanya jangan bini orang nang dilihat, bini surang nang diitihi. Semakin diitihi bini surang tu Pak Ai, semakin bebungas inya. Gak ada percaya, coba iha kena. Tapi bini surang itihi terus. Tap ya pelan-pelan bebungas. Han kada percaya kalau itihi kena, ayu ha boleh kena. Jadi ibu-ibu amun ada nang laki lain pisin nang pina-pina lain pisinnya maitihi kita, jangan kaget. Ini hasil pengajian kita malam ini. Karena kalau kuai laki maitihi, abang meja apa maitihi aku nang lain hap itihan, anda buang perangai aja. Nah itu lain masalah itu. Pahala kita dapat. Saya sering katakan, kita ini kadang-kadang nang pahala tuh kita abaikan, nang dosa kita cari. Laki bini itu amun beguncingan, peparakan pahala kada pahala,
Tapi kenapa berjauhan? Bahkan laki umpama laju behunda saking takutannya, mana pang mengikut lakinya, mana pang mengikuti lakinya, bepingkot besi di belakangnya tuh nah. Saking takutan gugur, padahal lakinya giliran laki orang. Masya Allah, belum lagi kawin rapat benar pingkotan tuh nah. Dosa ke pahala? Dosa. Jadi kada masalah amun kita bermesrah-mesrahan dengan bini kita, tapi jangan pula ditampakkan di tempat umum kena kekanakan lalu hendak umpatan jua inya imbaham salah kita. Rasulullah ketika tidur di luar, Sayyidah Aisyah tidak mendapatinya. Apa ujar Sayyidah Aisyah? Jangan-jangan Rasul masih di luar. Segera beliau bangun, bangkit dari tempat tidur, melihat ternyata bujur Rasulullah di luar. Langsung buka inya lawang, langsung meminta maaf, ya Rasulullah, wahai kanda maafkan Dinda. Dinda kada tahu kalau kanda sudah datang, kada terdengarkan taguring tadi, minta maaf Dinda. Apa ujar Rasul? Bukan Dinda yang salah, tapi kandalah yang salah. Coba, kada mau menyalahkan bini tapi menyadari kesalahan sorangan. Apa kada sakinah mawaddah warahmah nang kaya itu? Sementara kita kadang-kadang jangankan nangka itu talambat aja sedikit membukakan lawang tinjaknya. Betul Bu? Betul kada? Wah semangat Ibu. Ini baju seragam ini harus semangat memang. Tinjaknya coba. Nauzubillah, kita rubah. Jangan sampai itu terjadi. Dalam kehidupan berumah tangga, lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama qad idza ishtaha akal wa ila tarak. Rasulullah itu ujarnya kada suah menghinakan makanan. Kalau beliau suka beliau makan, tapi kalau kada beliau tinggalkan, tapi kada mencelakan. Coba betapa indahnya kehidupan berumah tangga. Kada suah Rasul mencela makanan tuh. Ada dalam sebuah riwayat yang kita pernah temukan, suatu hari Rasul melihati tudung saji. Anggaplah kayak kita tudung saji melihat, seakan-akan disangka ada makanan yang bisa dimakan, sekalinya kada ada sama sekali. Ujar Rasul, ya Aisyah, apa yang bisa kita makan hari ini? Ujar Sayyidah Aisyah, tidak ada ya Rasul. Yang bisa dihidangkan apa? Kada ada yang bisa dihidangkan ya Rasul. Lalu apa yang kita punya? Tidak ada kita punya kecuali khal, cuka asinan, acar kalau kita bahasakan. Karena orang-orang Arab itu suka makan acar. Tusi namanya, tursi. Itu aja nang ada. Nang lain kada ada, ujar Sayyidah Aisyah. Makanya aku kada menghidangkan kehadapanmu ya Rasulullah. Rasa-rasanya kada layak dan kada pantas. Mendengar itu apa ujar Rasul? Qaddimi, wahai istriku, hidangkan acar itu, bawa kemari. Lalu oleh Sayyidah Aisyah membawa acar itu dan dihidangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dihidangkan, lalu beliau makan. Apa ujar Rasul ketika setelah memakannya? Wahai istriku, ketahuilah olehmu ni'mal idam al-khal. Seenak-enak, senyaman-nyaman lauk, senyaman-nyaman makanan al-khal inilah, acar ini. Coba, senyaman-nyaman makanan, senyaman-nyaman lauk, nih acar ini ujar Rasul. Awas, ibu jangan salah pemahaman, karena isok setiap hari acaran ini subuhakan, iya dah. Harus dipahami dulu hadisnya, jangan acar terus. Kenapa Rasul mengatakan al-khal ini yang lebih utama, yang lebih enak? Kenapa acar ini yang dikatakan senyaman-nyaman lauk, senyaman-nyaman makanan? Karena itu yang ada. Itu masalahnya. Karena Rasul kada suka menghinakan makanan, apa yang ada beliau syukuri. Makanya ketika ada hintalu, senyaman-nyaman lauk hintalu. Amun ada hundang galah, senyaman-nyaman lauk hundang. Nampaknya kada ada malam ini hundang galah kita. Paling kada hintalu kalau ya, alhamdulillah. Tuh hintalu tuh alhamdulillah. Tapi mungkin ada ikannya juga nih. Karena itu nang ada, jangan yang ada hintalu membayangkan hundang galah, atau bisa bakal lahian. Ujarnya hintalu hak tarus-tarusan.
Coba pang ganti menunya apa nang dihandaki hundang galah, kayak apa hendak hundang galah, duit 20.000 nang dionjokkan. Coba nejah 20.000 aku ada mau tahu tukar hundang galah. Bingung bini kita maatur duit itu kada kawainya, harus paham kita. Tidak akan ada keributan dalam rumah tangga kalau dalam urusan sepele yang seperti ini mau mengerti kita. Rasulullah tidak pernah mencela akan makanan, apa yang disajikan, apa yang dihidangkan, beliau makan. Kada suah menghinakan makanan yang diolah oleh bininya. Kita kadang-kadang makanan orang nyaman, makanan bini seorang dihinakan. Maka lagi-lagi inya sudah menyempatkan waktu untuk memasak untuk kita suami. Di sela-sela kesibukan ia sempatkan masak untuk suami, hargai inya. Maka ujar Rasul, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik para suami adalah yang baik kepada istrinya, dan aku adalah baik kepada istriku, kata Rasul. Kapan perlu puji makanannya, masakannya tuh nah puji, nyaman masakan orang rumah nih. Tuh lain tuh sudah tarabang sedikit. Ketujuh inya, ibu kan ujar nih, kada salah lah, amun bebinian itu kelemahannya ada pada pendengaran. Bujur kada. Amun lelakian itu kelemahannya pada penglihatan. Bujur kada Pak? Kelemahan lelaki itu ada pada penglihatan, kelemahan bebinian itu ada pada pendengaran. Amun lelaki melihat bebini bungas, awas, itu lemah tuhnya sudah. Itu bahaya, bisa kada ingat lawan bini surang. Itu kelemahannya di pandangan. Tapi amun bebini kayak apa aja kita sarik atau inya sarik, ungkapkan kata kamanas, ungkapkan kalimat-kalimat yang romantis, insya Allah hatinya akan lembut. Ubah yang tadinya sarik kada sarik. Kenapa? Kalimat-kalimat indah terdengarkan olehnya yang keluar dari mulut suaminya. Makanya makanan kada nyaman, sambet hanya nyaman, arainya. Betul ibu? Betul kada? Han, tuh obatnya. Kayak apa aja sarik, kata-kata manis keluarkan, luluh hatinya. Yang tadinya kada hendak memasakkan tuh laju memasakkan langsung. Hagan laki ujarnya. Han, coba tuh kelemahannya pada pendengaran. Makanya kalimat-kalimat romantis, Rasulullah menyambat bininya siapa? Memanggil istrinya siapa? Humay, kan romantis kalimatnya. Ya Humaira, kata kalimat romantis itu terucapkan oleh Rasulullah kepada istrinya. Kayak itu juga kita, insya Allah kerukunan dalam kehidupan berumah tangga, tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalimat-kalimat yang romantis kita ucapkan kepada istri, berikan dia pujian-pujian, Pak, insya Allah hatinya pun luluh dan lembut untuk suaminya. Ini kada dalam keseharian mana pang romantis dahulu bahari aja. Waktu pengantin hanyar yang pengantin hanyar, amun sudah beranak-anak mana janang Tuhan ini tadi manaan, coba berubah sudah. Inya kada sadar inya pun Tuhan juga. Coba romantis kalimatnya. Baik, ini dalam kehidupan berumah tangga kita ingin mencontoh Rasulullah. Ingat, jangan sampai hinakan makanan. Buat bagaimana cara untuk bisa membahagiakan istri kita. Para istri, buat bagaimana cara untuk membahagiakan para suami kita. Lalu yang ketiga, kita coba dalam berumah tangga. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Pakaian itu kata ulama satar. Satar itu menutup. Apa yang ditutup? Kekurangan yang ada pada pasangan kita. Itu jangan diumbar aib suami kita, jangan dipandirakan kekurangan suami kita kepada bebinian lain. Jangan juga kekurangan istri kita ekspos ke media. Apalagi ini kadang-kadang kita tanpa sadar media menjadi alat untuk memberitahukan kehidupan dalam rumah tangganya. Kalau rumah tangganya kada baik-baik saja, kalau rumah tangganya ada masalah, nah orang membaca
ini ada bakalahi ini laki bini kau dahulu jah sayang wayahi ini benci, nah aja orang ketahuan nih pasti kelahi dah laki bini. Seakan apa kita buat status yang sedemikian sehingga orang tahu sabarataan itu, terutama bebinian ketujuh benar buat status. Makaam kadang-kadang ketujuh pulang anak diperhatikan bolah gambar andaknya di Facebook kada ada nama ngomentari karena inya nang memulai gimana kabarnya, tuh mulai karena ada yang mengomentari bungasnya ya, kalau sudah bungasnya karena dibalasnya makasih ya, tuh bebinian tuh nang kayak itu tuh. Ini memang hendak minta dipuji. Makanya kalau bisa kita para suami amun bini kita berkeluh kesah dengarkan pak, kayak apa aja lapahnya kita dengarkan, marah sampai ngantuk-ngantuk, yang penting dengarkan. Inya berkeluh kesah masih mending berkeluh kesah kepada kita, curhat lawan kita alhamdulillah. Amun kita kada hendak mendengarkan curhatannya, inya bisa curhat ke orang lain. Amun ke abah kita masih mending, amun ke abahnya masih lain, amun ke keluarganya masih lain, masih mending, masih tak ada masalah. Yang kita khawatirkan curhat lawan kita, kita kada hendak mendengarkan, ternyata dapat nomor hanyar mantan. Itu nang bahaya tuh. Mantan tuh apa? Bekas. Ketemu lawan kawan bahari curhatinya, dibalas curhatannya. Awalnya mulai chattingan aja karena lawas kelawasan berteleponan aja nyaman pandiran nyambung daripada lakiku nih kada mau tahu ujarnya. Ini memberikan solusi, ini mau mendengarkan, bahkan ketika diajak pandir cocok nyambung, akhirnya bertemuan. Ini akhirnya CL hafal benar ibu-ibu CLBK nih. CLBK singkatannya apa? CL cinta lama bersemi awas hati-hati itu mulai terjadi perselingkuhan. Itu nang salah, jangan disalahkan bini kita semata, bisa jadi kita yang kurang perhatian. Di saat dia pengen curhat kita kada mau mendengarkan, akhirnya curhatnya ke orang lain, akhirnya tumbuh benih-benih cinta, akhirnya terjadilah perseling, ada pil di mana-mana, pria idaman lain. Kayak itu juga lawan bini. Ini mesti harus kita paham. Kita kan kepengen dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya tenang, mawaddah itu artinya penuh dengan cinta, rahmah itu dengan kasih sayang, sehingga rumah kita kada usah ganal sekalipun halus, tetap akhirnya pada akhirnya baiti jannati, rumahku adalah surga. Maka ibu-ibu kalau ada laki kada betah di rumah, itu perlu dievaluasi diri ibu. Ya coba lelakian ini, suami-suami ini amun kita masya Allah di rumah dibandingkan dengan warung kopi, betah di warung kopi inya bu ay. Di warung kopi tahan duduk 2 jam 3 jam tahan, di rumah kada betah. Apa sebab? Karena pelayanan, hanyar duduk kita sudah disuguhkan, ditakonakan, maaf pak, bapak mau minum apa? Han coba. Hanyar duduk sudah ditawari, bapak mau minum apa? Mau minum teh kah? Mau minum susu kah? Mau minum kopi kah? Han ditawari sudah. Tapi di rumah kada suah ditawari. Itu perlu itu ibu-ibu ingat. Kenapa betah suami itu di warung kopi? Karena pelayanan. Ada nang melayani makanya dia betah. Tapi kalau di rumah kada suah kita melayani, minum kada suah peduli kita selaku orang, selaku bini terhadap istrinya, terhadap suaminya, karena ulah-ulah saranganan kayak apa hendak betah. Maka disinilah khidmah. Jangan anggap itu sebagai bentuk kalau kita sebagai pembantu, jangan, tapi ini adalah khidmah kita kepada suami. Jadikan ini ladang amal. Saya pernah dengar cerita, ada seorang ulama yang aktivitasnya pengajian. Jadi kawin dengan seorang yang diajak untuk berdakwah, berjuang. Otomatis ketika pengajian kan banyak kesibukan yang harus dilakukan, terutama masalah pertama tempat-tempatnya disiapakan,
Ada bahkan orang yang hendak belajar menginap, bahkan nyantri, mau kada mau makannya diperhatikan. Itulah yang terjadi pada setiap harinya. Akhirnya laknang bini ini mungkin apa istilahnya bahasa kita, lelah, bosan, karena itu aja. Aku nijah kada pembantu, kada nang laki ini kada mau peduli. Aku jah disuruh memasak untuk majelis taklim, aku jah disuruh untuk menyiapkan segala-galanya. Artinya kesal, lalu hendak tulak meninggalkan laki. Hendak tulak, aku jah bagus tinggalkan aja laki ini, tinggalkan, hendak nih, hendak, tapi artinya belum lagi. Ketika hendak meninggalkan, satu malam dia bermimpi. Itu mimpi. Apa yang ia mimpikan? Ia bermimpi ketemu dengan Rasulullah, bertamu lawan Rasul. Ujar Rasul, wahai si Fulanah. Rasul merasa senang dan bahagia karena si Fulanah ini tadi telah menyiapkan dan menyisihkan waktunya untuk agama, untuk orang yang bersalawatan, untuk orang yang belajar. Ia peduli dan ia siapkan segala sesuatunya. Rasul merasa senang dan bahagia dengan sebab apa yang dia perbuat dan dilakukannya. Tabangun inya, lalu sadar inya selama ini, oh ternyata yang selama ini aku lakukan, yang aku anggap sebagai faktor yang membosankan, yang aku anggap sebagai bentuk pekerjaan yang melelahkan, ternyata itulah menjadi penyebab dicintainya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dijanjikan bersama dengan Rasul. Makanya niatakan ibadah. Ini kayak malam ini, kita malam ini kan peran ibu luar biasa. Saya yakin peran ibu luar biasa. Nang menyiapkan makanan siapa? Ibu kada. Nang seragam nah habang-habang nih kalau makanya wajah kada masalah. Semangat 1 bulan belum lagi acara, sebulan sudah hendak nukar baju seragam. Sebulan sebelum acara nih takajud bapak-bapaknya, segan apa baju seragam, segan maulitan di lorong kita. Coba semangatnya ibu-ibu itu luar biasa. Makanya alhamdulillah malam ini terwujudkan, tersapakayakan sampai sudah cita-citanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Baik, ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita ingin mencontoh Rasulullah. Kita keluar sedikit, lalu bagaimana Rasulullah terhadap tetangganya, bagaimana kehidupan Rasul dalam bertetangga. Ini kan lorong ini nih, lorong ini, lorong sebelah kita bertetangga. Ada satu riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Demi Allah, kata Rasul, tidaklah seorang itu dikatakan ia beriman dengan iman yang sempurna. Sampai 3 kali Rasul katakan. Lalu dipertanyakan, man ya Rasulullah? Siapa orang yang kada beriman itu? Jawab Rasul, man la ya'man jaruh bawa'iq. Orang yang kada memberikan rasa aman untuk tetangga dari kejahatan yang dilakukannya. Awas, ini hadis perlu kita camkan. Banyak perbuatan, banyak hal yang kadang kita lakukan yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga kita. Kita perlu ingat, kita hidup bukan seorang diri. Amun hidup soronganan tuh di hutan sana, terserah kita apa yang hendak kita lakukan. Tapi ketika bertetangga perlu dipikirkan orang kiri kanannya, bukan semaunya kita. Karena kalau hanya sebatas semau kita, kadang memikirkan tentang kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar kita, ujar Rasul, orang itu kada beriman. Maksud kada beriman bukan kafir, kurang imannya. Karena kita ini tidak hanya cukup hubungan baik kepada Allah, tapi juga hubungan baik antar sesama. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwaris, kata Rasul. Jibril itu senantiasa mengingatkan aku, ujar Rasul. Jibril itu senantiasa menasihati aku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira sebab karena tetangga saling mewarisi satu sama lainnya.
Tuh saking karapnya Jibril mengatakan, sampai-sampai kata Rasul, aku kira orang bertetangga itu menjadi penyebab mewarisi. Amun seandainya gara-gara bertetangga dapat mewarisi, nyaman kita cari rumah nang paling sugih, ulah rumah di sebelahnya, mati nang sugih kita jadinya. Ternyata bukan, karena hak waris itu hanya ada dua sebabnya. Seorang itu berhak mewarisi harta seseorang yang ketika ia meninggal, dua, satu sebab karena nasab, kedua sebab karena pernikahan. Makanya laki mewarisi harta bini amun bini meninggal, bini mewarisi harta laki amun laki meninggal. Ada sudah bagian-bagiannya. Amun ada anak, amun ada laki meninggal punya anak, baik anak dari bininya wayahini atau bini yang sebelumnya, itu bini nang wayahini dapat 1/8 harta dari suaminya. Kalau tidak punya anak dapat 1/4. Suami kalau istrinya meninggal punya anak baik dari suami sekarang atau terdahulu, maka suami berhak mendapatkan 1/4. Kalau kada punya anak berhak mendapatkan 1/4. Itu ada bagiannya sudah. Kapan itu bisa diwujudkan? Amun mati. Makanya amun masih hidup kada kawa diwarisi hartanya. Itu ada ibu-ibu itu nang berharap benar warisan laki, marah aja ancap mati, hancap mati, yang penting warisannya aku dapatkan. Tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kada mati-mati lakinya. Itu ada nang kayak itu tuh. Makanya kebanyakan bebini kebanyakan amun bacari laki inya kada penting gagah tampan tuh kada penting, yang penting sugih, betul? Tuh nang menjawab nang bebinian, betul kada? Ibu kalau seandainya dilamar orang tapi orangnya gagah tapi miskin, ada pulang orang melamar buruk atau kada gagah tapi sugih, mana nang ibu pilih? Sugih. Kalau nyata sudah kada ragu lagi, pasti sugihnya. Sugih. Bu, Rasulullah itu kita pernah ceritakan waktu melamar Sayyidah Khadijah, maharnya berapa? 20 ekor onta. 1 ekor onta kalau kita nilai dengan uang kita 50 juta, artinya kali 20 artinya 1 miliar maharnya Rasulullah. Coba 1 miliar banyak kada? Banyak. Andai ibu ada lelaki datang melamar ibu, maharnya 1 miliar, terima kada? Terima. Kemanakan laki? Laki nang ada nih hendak dikemanakan? Terima kada berpikir lagi, laki ada kada berpikir lagi, kayak itulah. Amun 1 miliar ada orang datang hendak melamar, mahalnya 1 miliar, terima kada? Terima. Kada ingat lawan laki, coba kan, maka ambil laki sudah. Ibu amun sudah berlaki kayak apa aja orang lelaki datang hendak melamar ibu kada kawa. Ibu amun sudah berisi laki berarti ibu milik suami ibu. Kayak apa aja lelaki yang lain datang hendak memiliki ibu kada bisa. Beda awan laki. Amun laki milik ibu, ini laki suami ibu milik ibu, ada bebini hendak juga memiliki laki ibu, itu bisa apa kada? Nah, kan bisa kan? Nah, itu lain sudah. Amun bebini beisi laki, ada lelaki lain hendak memiliki ibu kada kawa. Tapi amun ibu beisi laki, ada bebini lain hendak memiliki laki ibu, masih bisa, betul? Nah, kada wani menjawabnya Pak. Amun bapak betul semangat. Baik, kita kembali. Apa ujar Rasul? Itu wasiat, itu bertetangga. Lihat dalam hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari pembalasan, maka apa kata Rasul? Hendaklah ia untuk menghormati tetangganya. Tuh hidup bertetangga kita, menghormati tetangga, berbuat baik kita kepada tetangga.
Apa bentuk ikramul jar kata ulama? Bagaimana kita bisa menghormati tetangga kita? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Andai tetangga punya hajatan, datangi. Kada pandang kita sugih kah inya, samal apa sugih kah inya, miskin kah inya, amun inya mau undang punya hajatan, datang kita. Selama undangan dan hajatan itu tidak bermaksiat kepada Allah. Ini kada tetangga nang kebetulan miskin bapak hajatan banyak, acara kita banyak alasan lalu kada hendak datang, tapi giliran nang sugih punya acara pandahuluan inya. Nauzubillah. Itu merusak kehidupan bertetangga. Siapa aja nama undang, miskin inya, kaya inya, kalau memang undangan itu tidak bermaksiat kepada Allah, kebetulan kita punya waktu, hadiri. Bukankah membahagiakan saudara kita itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah? Ketika undangan, ketika saudara kita, saya ulang, ketika tetangga kita punya hajat, kita datang, senang dia, menyenangkan hati tetangga kita, menyenangkan hati saudara kita, amal yang dicintai oleh Allah. Itu cara diantara upaya untuk membahagiakan atau menjaga hubungan baik. Kalau diundang datang, lihat Rasulullah, idza du'itu ila qura'in aw dira'in la ajabtuh, kata Rasul. Andai aku diundang ke undangan yang mungkin yang mengundang miskin, orang tak punya, hidangan pun ala kadarnya, la ajabtuh, aku akan datangi, kata Rasul. Lihat Samtul Zura di Barjanji juga ada, sering kita dengar ini dibacakan, idza da'ahul miskin ajaba ijabatan muajjalah. Itu Rasulullah. Kalau diundang oleh orang miskin, ajabahu, Rasul kabulkan undangannya, Rasul datangi undangannya, ijabatan muajjalah, segera beliau datangi. Itu Rasul. Kita hendak mencontoh itu untuk menjaga hubungan baik dalam bertetangga. Itu diantaranya. Yang kedua yang bisa juga kita lakukan untuk menjaga hubungan baik antar satu dengan yang lainnya, apa kata Rasul dalam satu riwayat hadis, tahadau tahabbu, saling bertukar hadiahlah kalian, saling memberilah kalian, maka kalian saling mencintai. Itu untuk menanamkan persaudaraan. Ada tetangga punya hajat atau tetangga hanya melahirkan, datang kita bawaan, kada masalah. Apa istilah bahasa kita, kado bingkisan, kita bawa hadiah untuk tetangga kita yang baru melahirkan, kada masalah. Kita bawa kado untuk tetangga kita yang hanya berkawinan, kada masalah, boleh. Tapi ingat, jangan diprank. Saya pernah ceritakan tuh, ada orang pengantin malam buka kado, kan kayak itu biasanya imbah bersanding siang harinya. Setelah datang para tamu dengan kado-kado yang terkumpulkan, malam buka kado, disaksikan banyak orang. Satu di antara kado yang cukup ganal lalu dibuka. Setelah dibuka bungkusnya, ternyata dalam kado itu ada kado pulang. Dibuka pulang yang kedua, ternyata di dalamnya ada pulang kado nang ketiga. Buka pulang, ada pulang kado nang keempat. Buka pulang, ada pulang kado nang kelima. Semakin bahalus kadonya. Terakhir secari kertas bertuliskan, maaf Anda belum beruntung. Han, coba bujur-bujur kada ada isi, Han. Itu ngeprank jar orang ya ini, kada ada isinya. Tohok buka. Maka amnang membungkus itu kan bukan kada punya waktu, harus butuh waktu. Nang kedua, berapa kertas nang harus ditukar, lapahnya pulang menggawi. Kada tak pikir inya, bukannya membahagiakan orang, tapi membuat orang sah, kada jadi dapat pahala tuh. Apalagi kalau sampai tak tulis narannya, ketahuan na mengirim, awas kena, kan begitu akhirnya yang ada permusuhan. Ini kita robah. Jadi tetangga sebelah bahajatan kita datang, tetangga ini Pak, ini kampung ini nomor 3, nomor sebelah nomor berapa? Nomor 4, yang sebelah nomor 2 berarti. 1, 2, 3, 4, ada 5. Sampai 7, Masya Allah. Ini di tengah-tengah nih. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu ujar ulama yang di tengah-tengahnya. Ini yang paling baik ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin.
Baik, ini kita percontohkan, kita buat dan kita laksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, di antaranya untuk menanamkan persaudaraan, menjaga hubungan akan tetap baik. Mari saling beri memberi, maling saling memberi apa yang kita punya. Terakhir, ini sudah 1 jam. Tadi saya ingat ceramah jam 9 kurang 5, ini wahya ini jam 10 kurang 5, pas 1 jam sudah. Biasanya kan 1 jam aja, amun labih kan ibu protes, lapah benarnya mendengarkan, lawas benar ya. Kalau bu lapah kada, oh kada mendengarkan panang berceramah nih nang lapah. Sedikit lagi, terakhir nih hadisnya. Ada hadis yang saya ingin sampaikan tadi ya, lupa nih hadisnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada hadis terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hubungan baik antar bertetangga satu dengan yang lain. Itu pada waktu dan di saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita diajarkan untuk menjaga hubungan baik antar satu dengan yang lain. Apa ujar Rasul? Hadis terakhir, idza tabakhtum mirqah fa'akthiru ma'aha. Kalau kalian memasak masakan yang mungkin tidak banyak dagingnya, atau yang makanan atau masakan yang berkuah, kata Rasul, fa'akthir ma'aha, banyakakan kuahnya. Itu hadis. Apa maksud dibalik disuruh memperbanyak kuah? Agar bisa berbagi. Tapi ingat, jangan kuahnya aja. Kalau kuahnya itu isyarat agar kita jangan hanya makan yang nyaman seronganan, apalagi aromanya yang tercium. Makan fa'aktir ma'aha, biar kita bisa berbagi kepada tetangga. Siapa yang lebih kita utamakan untuk kita bagi? Aqrabuhum baba, yang lebih dekat pintunya dengan rumah kita. Itu yang lebih utama. Sebab yang di samping kita itu nang tercium kan aromanya, nih tetangga nih nyamannya masakannya. Kalau sudah nyaman masakan lalu tiba-tiba datang, cuman jangan berharap. Amun berharap kecewa kita. Apalagi kadang masak banyak lalu berbagi, masak kolak pisang banyak sekalinya di bulan Ramadan, mudah-mudahan ya berganti kolak pisang lawan sop ayam. Ditunggu, parak buka sudah waktu, kada datang jiwa, tuh berharap kecewa kena. Jangan berharap. Kita lakukan kebaikan ini karena Allah dan Rasul yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Perkara ada balasan atau kada, itu semua urusan Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, kalau niat semata-mata karena Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul yang memerintahkan, maka insya Allah akan berkelanjutan, akan berketerusan. Tapi kalau kita berniat akan sesuatu yang kita inginkan dapatkan dari apa yang kita perbuat dan lakukan, andai kita tidak memperolehnya, maka amalan yang baik itu pun akan kita hentikan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan dan kita bisa mencontoh Rasulullah dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.